Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Walal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita sampai pada kata mutiara yang ke-185. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah pada kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama wajadta minal mazidi fil faqati ma la tajiduhu bis shaumi was sholati. Al-faqatu bastul mawahib. In aradta bastul mawahibi alaika sahik al-faqra wal faqata ladaika innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Rubama wajadta. Kadang-kadang kamu memperoleh atau menemukan atau mendapatkan minal mazidi, dari tambahan. Kamu dapatkan tambahan itu fil faqati, dalam keadaan fakir, dalam keadaan kamu kekurangan, dalam keadaan kamu membutuhkan banget kepada sesuatu itu, membutuhkan sesuatu lata jitu yang kamu tidak akan bisa peroleh. Bukan bisaumi, di dalam waktu puasa, wassolati, dan sholat. Artinya bahwa kadang-kadang pemberian Allah, fadl Allah, karunia Allah itu kadang-kadang diberikan oleh Allah tidak melalui yaitu wasilah sholat dan puasa, ya. Tetapi kadang-kadang engkau bisa dapatkan kelebihan pemberian Allah itu kamu peroleh melalui proses faqoh namanya. Faqoh itu artinya kamu dalam keadaan fakir, ya. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa ternyata karunia Allah, pemberian Allah itu kadang-kadang tidak bisa didapati, tidak bisa diperoleh melalui ibadah-ibadah makhluk. Ternyata oleh Allah kadang-kadang dilewatkan melalui yaitu kefakiran. Kenapa? Nah, ini nanti kan kita berikan jawaban kenapanya. Al-faqatu, maka adapun faqo, adapun kefakiran itu bastul mawahibi, merupakan hamparan, yaitu hamparan atau melalui proses keleluasaan dari peparing-peparing Allah. Jadi faqoh itu merupakan hamparan dari tumpuan-tumpuan peparing-peparing Allah di situ. Jadi ibaratnya seperti gudang. Jadi faqoh itu simpanan pemberian Allah, gudang-gudang, hamparan pemberian-pemberian Allah, itu namanya faqoh. Nah, artinya bahwa ternyata faqoh, kefakiran, ya, kefakiran kita akan, itu kefakiran kita atau butuhnya kita kepada Allah, ya. Jadi fakir kita di hadapan Allah itu loh, kefakiran, sifat fakir kita di hadapan Allah itu menjadi bastul mawahib namanya, menjadi hamparan peparing-peparing Allah. In arotta, maka itu in arotta, jika kamu berkeinginan bastol mawahibi, untuk memperoleh hamparan keleluasaan peparing-peparing Allah alaika, kepadamu, maka sohik al-faqro wal faqota, maka harus kamu perbaiki, ya, kamu harus memperbaiki
Apa al-faqro akan kefakiranmu di hadapan Allah. Kamu harus fakir betul di hadapan Allah. Wal faqota, dan betul-betul butuh kepada Allah, ladaika pada dirimu. Nah, baru kalau kamu itu betul-betul sahihil faqro wal faqota ladaika, maka nanti akan sesuai dengan dawuhnya Allah di Quran. Bagaimana dawuhnya Allah di Quran? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jelas sudah. Innamas shadaqatu, bahwasanya sedekah-sedekah peparing-peparing Allah itu lil fuqara'i, menjadi miliknya orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin. Ini argumentasi, dalil, ya, yang menyimpulkan dan menguatkan satu pendapat bahwa al-faqih bastul mawahib. Jadi orang yang merasakan dirinya fakir di hadapan Allah, fakirnya di hadapan Allah, itu menjadi hamparan-hamparan peparing Allah. Maka itu kalau sampean ingin mendapatkan hamparan peparing-peparing anugerah Allah itu, maka perbaikilah. Perbaiki kefakiranmu, fakirmu kepada Allah, butuhmu kepada Allah, itu perbaiki. Selama kamu tidak bisa memperbaiki kefakiranmu di hadapan Allah, maka sulit engkau akan bisa mendapatkan hamparan samudra peparing-peparing Allah Subhanahu wa taala. Kultu, saya katakan, innama kanal insanu, innama kana, bahwasanya ada siapa al insanu, manusia itu yajidu akan memperoleh siapa, nas, memperoleh fil faqati, di dalam faqoh, di dalam butuh, di dalam fakirnya di hadapan Allah, memperoleh minal mazidi, dari tambahan. Tambahan ma akan sesuatu, la yajidu, yang tidak pernah memperoleh siapa nas hu kepada ma maksud ma mazid, sesuatu tambahan, bisaumi, di dalam ibadah puasa, washolati, dan sholat. Jadi bahwasanya dipertegas lagi bahwa katanya Ibnu Ajibah, manusia itu akan memperoleh tambahan-tambahan karunia, peparing-peparing dari Allah ketika ia ada di dalam faqoh, di dalam butuh, di dalam kefikiran. Dan itu tidak bisa diperoleh, kadang-kadang tidak bisa diperoleh, tidak bisa didapati. Mazid itu peparing Allah, kelebihan-kelebihan dari mawahib peparing Allah itu tidak bisa ditemukan atau didapati bisaumi, di dalam ibadah puasa, washolati, dan sholat. Apa argumentasinya? Alasannya apa? Li'annal faqota, karena sesungguhnya butuh atau fakir itu min a'malil qulubi, termasuk bagian amaliyah ibadah hati. Sementara wasaumu, sementara adapun puasa, washolatu, dan sholat itu min a'malil jawarih, termasuk amaliyah daripada anggota badan. Ya, orang faqih itu, faqih merasa butuh kepada Allah itu karena ibadah, merasakan fakir di hadapan Allah itu termasuk ibadahnya hati. Ya, ketika orang dibuat faqih, dibuat fakir, ya, maka sesungguhnya dia termasuk orang sabar, pandai. Maka kemudian dituntutlah kemudian dengan kekuatan batinnya, kekuatan hatinya untuk bisa sabar, untuk bisa qanaah, untuk bisa tawakal, pasrah, dan rimo, dan sabar atas kekurangan-kekurangan itu. Sementara sekalipun puasa dan sholat, ya, sekalipun puasa dan sholat tidak jaminan untuk mendapatkan mawahib dari Allah. Karena apa? Karena di ranah orang-orang yang puasa dan sholat itu, mereka di dalam pikirannya itu tidak pernah merasa fakir di hadapan Allah, ya, tidak merasa butuh dengan Allah karena semua fasilitas ada, ya.
Maka ini penting untuk kita sematkan di dalam hati kita akan sifat fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzurratu, adapun satu butir, wa dzarratu, adapun satu dzarrah, satu atom, min a'malil qulubi, dari amalia ibadah hati itu afdhalu, lebih utama, min amsalil jibali, dibandingkan, yaitu sebesar atau seumpama, yaitu ibadah yang beratnya seperti gunung. Min a'malil jawarihi, di mana ibadah yang banyak seperti gunung itu termasuk bagian daripada amal ibadah yang bersifat jasmani. Jadi lebih utama ibadahnya hati sedikit, satu titik ibadah hati itu lebih afdal dibandingkan yaitu beribu-ribu ibadah yang bersifat dohiri. Al-faqatu, maka adapun faqah, merasakan diri butuh kepada Allah, merasakan diri fakir di hadapan Allah, itu qutur ruhi, menjadi vitaminnya, menjadi powernya, ya, menjadi kekuatannya ruh, suplemennya ruh, itu adalah faqah. Sementara wasaumu, adapun puasa, washolatu, dan sholat itu qutul qalbi, menjadi powernya, ya, menjadi powernya hati, menjadi kekuatan, sumber kekuatannya hati. Waruhu, adapun ruh iku mahallul musyahadati, ruh adalah tempatnya untuk menyaksikan Allah. Wal qalbu, sementara hati itu mahallul muraqabati, sebagai tempat untuk bermuraqabah dengan Allah. Wama, dan sesuatu bainahuma, di antara keduanya itu maklumun, sudah sangat maklum penjelasan tentang itu. Qala dawuh sabab ba'duhum, sebagian ulama tasawuf, ilam, ketahuilah olehmu, anal madada, sesungguhnya peparing-peparing Allah, ya, alladzi, yang huwa, adapun madad itu al-fathu rabbani, merupakan pintu dari sifat, pintu pembuka atau pembuka sifat ketuhanan. Jadi Allah punya madad. Madad itu adalah peparing-peparing yang bersumber dari Allah. Itu adalah al-fathu, menjadi pembuka dari sifat ketuhanan. Innama yaqa'u, bahwasanya akan datang, akan tiba apa madad fil qulubil farihati, ada di dalam hati daripada hati yang kosong. Minal awaiki, dari rintangan-rintangan atau halangan-halangan, wasyawagili, dan kesibukan-kesibukan dunia. Jadi ternyata madadnya Allah, peparing-peparing Allah yang menjadi pembukanya daripada pintu robbaninya Allah itu adalah ketika hati ini kosong dari pikiran-pikiran, dari lintasan-lintasan, dari kesibukan-kesibukan yang berkaitan dengan dunia. Maka itu waqad yujidu aujada yujidu, kadang-kadang memperoleh, waqad yujidu, kadang-kadang memperoleh siapa? Al-abdu, seorang hamba, kasiros sholati, yaitu akan banyaknya sholat, wasyami, dan puasa. Jadi ternyata bahwa yang menjadikan peparing-peparing Allah itu adalah bagaimana kita itu bisa mengosongkan hati dari lintasan-lintasan pikiran, besitan-besitan daripada dunia dan kesibukan-kesibukan hawa nafsu ini. Dan waqad yujidu, kadang-kadang memperoleh siapa abdu, hamba itu kasiros sholati, yaitu banyak sholat, wasyami, dan puasa. Sementara wababu qalbi, sementara pintu hatinya si hamba itu masdudun, masih tertutup. Istiwalihi, karena sibuknya hamba bi umuri dunyahu, dengan
urusan-urusan dunianya hamba. Wahum adapun urusan dunia itu, wahum adapun al-abdu itu al-aksaru lebih banyak minan nasi daripada orang-orang. Artinya banyak terjadi pada hamba itu ya ini. Jadi kadang-kadang ditemukan waqad yujadu ya, waqad yujadu, dan kadang-kadang ditemukan siapa al-abdu hamba kasirus sholat. Kadang-kadang ditemukan banyak orang yang melaksanakan sholat sampai ribuan rakaat, puasa begitu juga sampai bertahun-tahun puasa, tapi dia tidak pernah mendapatkan madad, tidak sampai memperoleh mawahib dari Allah. Karena apa? Karena mereka tidak merasa butuh faqih dengan Allah, tidak pernah merasa fakir di hadapan Allah. Ya. Sementara ada orang yang jarang-jarang sholat, bukan jarang sholat artinya apa? Artinya ya sholat wajib doang. Tetapi dia ya dalam kondisi yang hatinya itu dalam kondisi di mana dia sangat faqih di hadapan Allah, sangat fakir banget di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata kadang-kadang banyak juga orang yang sholatnya sampai ribuan rakaat, puasanya sampai bertahun-tahun, ternyata pintu hatinya masih tertutup. Karena apa? Sekalipun puasa, sekalipun dia ahli sholat, ternyata di dalam lintasan hatinya adalah selalu memikirkan dunia. Bukan berarti tidak boleh memikirkan dunia, tapi dia itu segala tujuan hidupnya itu hanya untuk kepentingan dunia. Waqad yujadu, dan kadang-kadang muncul ada didapati siapa al-abdu hamba qalilas shaumi washolati. Kadang-kadang juga didapati ada seorang hamba yang qalilas shaumi, tidak begitu banyak puasa, sedikit puasanya, puasa Ramadan doang. Washolati, dan juga tidak banyak sholat-sholat, dia hanya sholat wajib doang. Wababu kolbi, sementara adapun pintu hatinya itu maftuhun, dibuka oleh Allah lil ulumil laduniyati, untuk memperoleh yaitu ilmu-ilmu laduni, wa tanazzulatil fahmiyati, dan untuk dibuka untuk mendapatkan curahan-curahan dari pemahaman-pemahaman ilmu yang bersifat paham, yang ngerti. Wahum adapun kelompok hamba ini al-aqalluna, sangat sedikit mereka itu minan nasi di antara orang-orang. Ada yang seperti itu. Jadi sholatnya terukur lah. Ya sholat ya biasa, sholat wajib, puasa begitu wajib, tapi hatinya terbuka untuk menerima ilmu laduni. Kenapa itu? Karena di dalam hatinya itu faqih betul kepada Allah. Karena dia itu fakir betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullul ibadati. Nah, ini konsep yang hampir yang menjadi jawaban. Wa kullul ibadati, maka adapun setiap ibadah-ibadah itu yadkhuluha, akan masuk ya kepada ibadah apa? Riya. Karena begini loh, ibadahnya orang-orang yang bersifat penampilan itu banyak yang riya. Ya. Dan itu hampir semuanya. Riya ini yaitu satu sifat jahat yang merusak kepada ibadah-ibadah dohir itu. Ilal khumulu, kecuali dia harus khumul, mendem bahasa Jawanya, harus khumul, tidak menampakkan. Jadi semestinya ibadah ini tidak perlu ditampakkan. Dan khumul ini yang jarang khumul itu, ya tidak terkenal khumul itu. Likaunihi, karena adanya khumul itu, ketika orang itu sudah ada di dalam posisi khumul itu la hadda, maka tidak punya tidak punya peran, tidak punya keinginan, tidak punya bagian linafsi, bagi nafsunya fihi, di dalam khumul. Jadi makanya orang-orang seperti ini berusaha untuk mengkhumulkan ibadah-ibadahnya. Karena ketika ibadah itu masih tampak dan tampil, itu pasti nafsu minta bagiannya, minta peran-perannya.
Nah, ketika sudah dihumulkan ibadahnya, banyak ibadah ke dalam, karena ibadah ke dalam itu tidak ada yang tahu, memperbaiki hati, mensolehkan hati, tidak terlalu tampak, ketok, padang, ibadahnya biasa-biasa saja. Tuh, itu namanya humullah. Tidak ada lain, orang humul itu adalah bagaimana? Ingin menjerat, menyandra hati ya dengan cara humul. Karena terkenal itu bagian daripada nafsu. Dan nafsu itu senangannya tenar, terkenal, dilihat orang. Sementara ibadah humul itu ibadah yang dipendem, yang nggak ada orang yang tahu. Karena tidak ada yang tahu, maka sama dengan mendem nafsu. Karena nafsu itu pengen tenar, pengen termasyhur, tersohor ya. Itu salah satu perbedaan penampilan ibadah zahir dengan penampilan ibadah batin. Wabil ahbabi ba'dil akhbari, di dalam sebagian hadis yaqulu dawu sapa Allah Ta'ala tabaraka hale, telah mudah-mudahan Allah memberikan barokah wa ta'ala dan maha luhur ya Allah. Dawu li abdi, kepada hambanya. Dawunya begini, sabak tuka bil faqoh litakuna zahaban. Sabak tuka, melebur atau memurnikan aku kepadamu, bil faqoti, dengan sifat faqoh, fakir. Aku itu ketika pengen menjadikan kamu orang istimewa, aku murnikan, saya memurnikan. Sabak tuka itu aku memurnikanmu bil faqoti, dengan sifat faqoh, fakir di hadapan Allah. Litakuna, agar supaya menjadikan apa, dengan sifat faqoh, fakir itu, fakir di hadapan Allah itu dhahaban, akan menjadi emas. Ya, kalau kamu sudah jadi emas, ya sulit mau menjadikan emas yang baik. Ya. Jadi benak gampang itu ketika kamu belum jadi emas, disitulah nanti kalau dicetak jadi emas lebih gampang. Al hadisu hadis, qala dawu fit tanwiri, di dalam kitab tanwir. Kitab tanwir mengatakan begini, ilam, ketahuilah, anna fil balaya, bahwasanya di dalam di dalam ujian wal faqati, dan di dalam rasa butuh kepada Allah, itu min asroril altofi, dari ujian-ujian yang datangnya dari Allah, ketidakenak-enakan, kegagalan faqoh yang berasal dari Allah, itu semuanya merupakan min asroril altofi, menjadi rahasia-rahasia dari kelembutannya Allah. Allah kalau mau memberikan dengan cara halus, itu dengan cara seperti itu. Jangan kamu vonis bahwa kamu diuji oleh Allah berarti dibenci. Kamu dibuat miskin, dibuat fakir oleh Allah, kamu dianggap itu diazab oleh Allah. Maka di dalam kitab tanwir dijelaskan, ketahuilah, kamu harus tahu, jangan suudon kepada Allah, bahwa anna fil balaya, bahwasanya di dalam ujian-ujian wal faqoti, dan ujian kegagalan-kegagalan, ketidakenakan dalam hidup itu, di situ min asroril altofi, ada rahasia-rahasia kelembutannya Allah. Ma, sesuatu, la yafhamuhu, yang kamu tidak pernah memahami, la yafhamu, yang tidak akan pernah memahami siapa hambahu, enggak, la yafhamu, yang tidak pernah memahami hu, kepada ma, illa ulul basair, kecuali orang-orang yang mempunyai mata hati, pandangan mata hati. Dan ini jarang emang. Yang banyak orang memvonis seperti itu. Jadi dikasih ujian oleh Allah, wah ini dilaknat, dibenci Allah. Dikasih kegagalan, oh ini berarti sudah ya dimarahi Allah. Bukan. Bahwa saya katakan tadi sejak awal bahwa Allah itu kadang-kadang lebih banyak cara memberikan fadlnya itu melalui yaitu faqoh,
yaitu melalui keadaan-keadaan yang butuh, melalui kegagalan-kegagalan, melalui kefakiran-kefakiran. Begitu cara Allah memberikan rahasia-rahasia al-tofnya itu. Dan itu semua kadang-kadang banyak tidak dipahami oleh umat Islam, oleh para hambanya ini, kecuali orang-orang yang punya, yaitu apa? Pandangan mata hati. Sebab walau lam yakun, andaikan tidak ada fakir, ya, andaikan tidak ada satu misal fakir, illa tadallulun nafsi, kecuali harus merendahkan, menghinakan diri. Umpamanya kok sampai nggak fakir ternyata, maka harus mulai belajar untuk merendahkan nafsunya. Kamu rendahkan nafsumu itu dan kamu turuti. Wa tahqiruha, dan harus kamu hinakan dan kamu rendahkan akan nafsu. Umpamanya sampean kok posisi hidupmu itu bukan orang fakir, ya tadi kan contoh real orang fakir, orang yang fakoh. Sementara ketika Anda bukan termasuk golongan orang fakir, bagaimana caranya? Tidak ada lain kecuali harus menghinakan nafsu dan merendahkan nafsu. Waqatuha, dan memotong akan nafsu, an hududiha, akan keinginan atau peran-perannya nafsu. Itu harus dipangkas itu. Jangan dituruti lah. Jangan kamu obral, jangan kamu turuti. Lalu dihinakan. Kalau hidupmu itu mewah dengan penampilan-penampilan, di saat seperti itu mau keinginanmu kepada apapun yang mewah itu mulai kamu kamu cut, kamu potong itu. Ya, yang menjadi hudud itu bagian-bagian penginnya nafsu itu kan begitu, itu dipangkas. Ya, lakana pasti ada fidzalika, dalam kondisi yaitu tadzallulun nafsi wa tahqiruha wa qatuha wa yatal matlubi, sampai kepada puncak apa yang dicari. Ya, minha, yang menjadi kepentingan nafsu. Waqad qila, dan sungguh dikatakan haitsu ma waqa'at, ketika datang apa al-dhillatu, kerendahan. Kalau ini penting dicatatnya. Ada satu waqad qila, sungguh telah dikatakan haitsu ma waqa'at, ketika terjadi apa al-dhillatu, kerendahan, pasti waqa'at akan datang ma'a, bersama dzullah itu, dzillah kerendahan, apa an-nusratu, pertolongan. Ketika datang kekalahan, kelemahan orang, ketika datang kelemahan pasti akan datang pertolongan. Seperti dulu di zaman perang Badar itu, ya, itu umat Islam itu sangat sedikit. Jadi, nah ini di dalam ayat Quran disebut qala ta'ala, qala Allahul azim walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum azillah, ijok. Walaqad nasarakum, sungguh telah memberikan pertolongan kepada kalian siapa Allah. Allah bi badrin, di dalam perang Badar. Wa antum azillah, padahal kamu dulu itu rendah, hina, kamu itu sedikit pasukan. Di situ justru karena tidak sombong kamu butuh kepada Allah, justru oleh Allah ditolong di situ. Maka itu kaidahnya haitsu ma waqa'atid dhillah waqa'at ma'ahan nasr. Jadi ketika datang yaitu kelemahan, maka pasti akan datang bersamanya pertolongan. Ini dicontohkan pada saat perang Badar. Umat Islam yang sedikit pasukannya, tapi dengan apa butuh, ya merasa kalah, merasa tidak mampu, tapi dia nyandar betul kepada Allah, butuh kepada Allah, maka datanglah pertolongan Allah. Walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Fa in aradta, maka jika sampean pengin, ayyuhal fakiru, wahai orang fakir, kalau sampean pengin, orang fakir, bastol mawahibi, akan hamparan peparing-peparing Allah itu kamu terima. Kalau sampean pengen mendapatkan hamparan-hamparan mawahib Allah, wa wurudaha, dan
datangnya mawahib alaika pada dirimu, maka fasohik, perbaiki dulu. Fasohik, maka perbaiki, ya. Al-faqro, akan fakir yang sejati. Fakir kepada Allah itu bukan fakir kepada manusia, ya. Kamu butuh itu fakirnya kepada Allah. Wal faqota, dan rasa butuh atau ketika kamu gagal itu, coba betul-betul kegagalanmu itu kamu iltijakan kepada Allah. Ladaika, yang ada pada dirimu. Jadi jangan butuh, jangan ditampilkan butuhmu kepada Allah, bahwa kamu tuh fakir betul kepada Allah, di hadapan Allah. Kalau kamu sudah memperbaiki sifatmu akan kefakiranmu di hadapan Allah, wa idza suhikta, ketika kamu sudah memperbaiki al-faqota, akan butuh, wal faqro, dan kefakiran, indaka, pada dirimu. Kalau kamu sudah miliki itu, rasa seperti itu sudah kamu miliki, sekalipun kamu kaya, itu tetap butuhnya kepada Allah. Maka kalau seperti itu, fasta'iddah, maka siaplah kamu likasbil, likutubil mawahib, untuk memiliki catatan-catatan curahan pemberian Allah. Kamu nanti akan mendapatkan catatan pemberian-pemberian Allah yang banyak kalau kamu sudah memperbaiki butuhmu kepada Allah, fakirmu di hadapan Allah. Wa innaha, maka sesungguhnya mawahib itu taridu, akan datang apa mawahib alaika kepadamu, kasahabi, seperti awan, cepat banget dan banyak. Wa qad qultu, dan aku sungguh berkata, fi hadza, di dalam masalah fakir ini, qasidatan, akan sebuah qasidah sayati, yang akan datang apa zikruha, penjelasannya. Zikruha akan apa, ya, yaitu penyebutannya, hang qasidah qoriban, sebentar lagi insyaallah, jika Allah menghendaki. Wa in turidna bastol mawahibi ajilan, wa fil faqati ribhul mawahibiyan turu. Wa in turidna, jika engkau benar-benar pengen, bastol mawahibi, akan keleluasan atau hamparan peparing Allah, ajilan, cepat kamu peroleh, hal cepat. Kalau kamu pengen mendapatkan hamparan peparing Allah dengan cepat, maka fafil faqoh, maka di dalam faqoh butuhmu kepada Allah, rasa fakirmu di hadapan Allah itu, ribhul mawahib, menjadi apa? Menjadi labah, ya, menjadi labah atau hasilnya peparing Allah yang syuruh, yang akan berterbangan, yang akan tersebar, yang akan terkumpul di situ. Jadi dengan cara faqoh. Wal muradu, adapun yang dimaksud bil mawahib, dengan mawahib, apa sih mawahib yang kita baca mulai tadi? Mawahib adalah ma'arifun, yaitu ma'rifah ternyata akan diberikan semakin kuat, semakin matang kema'rifannya kepada Allah. Wa kusyufatu, dan akan diberikan mukasyafa oleh Allah. Wa tumakninatu, dan diberikan tumaknina oleh Allah. Berapa? Wa hukmun, dan diberikan hukum oleh Allah. Wa ulumun, diberikan ilmu-ilmu oleh Allah. Wa asrarun, dan diberikan rahasia-rahasia oleh Allah. Tari itu yang akan datang apa mawahib itu, peparing tadi yang disebutkan, ma'rifah, mukasyafa, tumaknina, punya ilmu, mampu melihat rahasia-rahasia, itu datang alal kulubi, yaitu ke dalam hati, daripada hatinya orang-orang yang fakir tadi, yang berasal min khazainil ghuyubi, yang bersumber dari gudang kegaibannya Allah. Kapan itu? Hala sofaia, dalam kondisi bersihnya hati, wa tasfiyah,
tahadan bersihnya hati minal wairiyati dari sesuatu yang selain Allah, bersih dan membersihkannya, bersih dan sucinya hati minal wairiyati dari sesuatu yang selain Allah. Nah ini kuncinya, kata kuncinya, bahwa peparing Allah berupa ma'rifah, mukasyafah, hukum, ilmu, rahasia itu akan diberikan oleh Allah kepada hatinya orang mukmin, ya, yang bersumber, pemberian Allah itu yang bersumber dari gudang-gudang keghaiban. Ketika kapan itu? Ketika hatinya bersih, hatinya suci dari sesuatu yang selain Allah. Wa asfama, maka adapun paling bersih-bersihnya sesuatu yakunu yang ada pama itu al-qalbati, ya, sesuatu yang paling bersih itu sunnya hati. Kapan itu? Hina tadhabu, ketika hilang apa? Nafsu. Ketika nafsumu hilang itu baru hatimu akan bisa bersih. Wadhihabun nafsi, sementara adapun cara menghilangkan atau hilangnya nafsu itu innama yakunu, bahwasanya ada apa dhihabun nafsi itu, hilangnya nafsu itu bitarki hududiyah, dengan meninggalkan peran-perannya nafsu, harus ditinggalkan. Wala yatahaqqaqu, dan tidak akan terbukti apa dzalika qalbu itu fil ghalibi, akan bisa menguasai, akan bisa dominan hati itu illa fi halil faqati, kecuali dalam keadaan yaitu punya sifat faqah, butuh kepada Allah, wal fakri, dan fakir. Walidzalik, oleh karena itu halul faqah itu kanu, ada siapa ulama tasawuf itu yafrahuna, mereka senang bunga dalam kondisi bil fakri, dengan keadaan fakir. Wa yazanuna azina yahzanun, dan mereka susah siapa ahli tasawuf minal ghina, ketika dalam keadaan kaya. Utiha, telah dibukakan ala ba'dim, atas sebagian mereka bisyai'in minat dunya, sesuatu dari dunia. Faqala, kemudian berkata, hadhihi uqubatun lam adri ma sababuha. Nanti akan kita jelaskan. Mudah-mudahan kajian ini menjadikan ilmu yang manfaat. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.